Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata pelajaran PPKN kelas 9 di bab 5 untuk SMP atau MTS. Masih di bagian harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kali ini dalam pertemuan ketiga kita akan membahas upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Perlu diketahui, keberagaman masyarakat bisa menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan yang tidak diselesaikan dapat berkembang menjadi sebuah konflik. Salah satu contohnya adalah penyebabnya adalah konflik ekonomi, konflik sosial budaya, konflik gender, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya. Keberagaman sosial budaya dapat dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikannya melalui peran serta dari seluruh elemen lapisan masyarakat dengan didukung adanya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang dilakukan dengan cara membangun ketahanan sosial dan upaya untuk mengembangkan pembinaan dan pelestarian kebudayaan nasional baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Salah satu upayanya adalah membiasakan diri untuk membudayakan toleransi dan sikap empati pada suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Kedua, saling menghargai keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak memandang suku, agama, ras, dan golongan sendiri lebih baik daripada golongan orang lain. Yang terakhir atau keempat, membangun karakter dan sikap yang didasari dengan nilai-nilai luhur yang berlaku di masyarakat, seperti nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila atau kebudayaan Indonesia. Selanjutnya adalah upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Penyelesaian masalah ekonomi diantaranya perlu dikembangkan melalui persaingan yang sehat dan adil, serta pemerintah mampu mewujudkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global yang dilakukan dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat serta seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif, terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan yang ada di setiap daerah. Salah satu upayanya adalah meratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, mengadakan pelatihan untuk petani dan nelayan agar hasil produksi bisa meningkat. Ketiga, mendorong pertumbuhan perekonomian yang berpihak pada masyarakat. Selanjutnya adalah upaya penyelesaian masalah gender. Dalam penyelesaian masalah gender, adanya peran pemerintah dalam memberikan akses dan perlindungan terhadap perempuan dalam mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga harus mulai memahami tentang peran gender yang harus kita junjung dan hormati dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai sumber masalah dalam menilai seseorang. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan, peningkatan kualitas hidup perempuan melalui terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi. Yang kedua, peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Yang ketiga, pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan. Yang terakhir atau keempat, melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Setiap masalah ataupun konflik yang terjadi dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan, sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat itu sendiri. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif, reprensif, dan kuratif. Kemudian, cara preventif ini adalah upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah itu terjadi, seperti pengembangan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan lain sebagainya. Kemudian cara reprensif yaitu upaya mengatasi pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan lain sebagainya. Biasanya ini dilakukan oleh penegak hukum, yaitu kepolisian atau lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan. Selanjutnya yang terakhir adalah cara kuratif,
yaitu upaya tidak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Misalnya, pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan lain sebagainya. Sehingga tiga cara inilah yang bisa efektif dilakukan terhadap konflik yang ada di keberagaman masyarakat Indonesia. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.